Dokter Indonesia, kalau kita bicara masalah tentang kolesterol, ya tentunya Anda pasti berpikir kolesterol ini sering banyak dialami oleh para obesitas atau orang yang gemuk, benar nggak, Kinos? Kebanyakan seperti itu, obesitas sama umur. Kalau bicara masalah sumber kolesterol ini memang hampir secara umum yang paling sering masyarakat kita kepikiran kolesterol adalah memang kepiting, udang, makanan bersantan, dengan beragam cara pembuatan, akhirnya campur sana campur sini tentunya ada kolesterol juga. Tapi kalau menurut Kinos ini, nah ini bicara masalah kolesterol, kemudian tadi istilahnya mau gemuk, kebanyakan orang mikir gitu. Ini ternyata nih Kinos ya, ini orang kurus juga bisa beresiko atau orang yang bukan dalam kategori gemuk. Jadi Kinos nih ya, kategori badan bisa dikatakan normal. Ya, average yang tidak obesitas, tidak kurus. Ini tetap bisa beresiko loh. Serius dok? Nah ini dia tambahan lagi nih usia. Orang banyak mikir ya kolesterol juga usia kalau udah di atas 40-50. Rentan banget. Badan gemuk, padahal kurus, usia muda ini juga bisa menderita namanya kadar darah kolesterolnya itu tinggi. Nah ini bisa dikarenakan sebab satu genetik itu bisa. Ya kedua memang walaupun hampir sebagian besar mengatakan atau literatur mengatakan kolesterol tinggi di dalam darah dikarenakan gaya hidup dan pola makan nggak sehat, ya tetap aja yang namanya faktor keturunan. Itu kan akhirnya yang membentuk proses dari organ itu sendiri. Kolesterol itu sebenarnya apa sih dok kalau boleh tahu? Jadi kolesterol itu sebenarnya hasil pemecahan juga ya. Contoh satu, jika kita makan nasi atau sesuatu yang mengandung karbohidrat tinggi, itu akan dimetabolisme ya di tubuh, itu akan dipecah menjadi kolesterol. Jadi nasi putih itu juga bisa sebagai sumber pembentukan kolesterol di dalam tubuh jika proses pemecahannya itu sudah melebihi batas, alias kalau kita konsumsi nasi putih dalam takaran yang berlebihan. Bicara masalah penyumbatan kolesterol bisa terjadi di mana-mana, salah satunya adalah pembuluh darah di jantung. Ini kalau kita buat pembesarannya, ini pembuluh darah, one day kolesterol ini akan menghambat aliran darah pada pembuluh darah tersebut karena dia membuat si pembuluh darah ini menyempit. Menyempit, lama-lama aliran tidak mengalir secara sempurna. Apabila aliran darah tidak mengalir secara sempurna, tentunya kiriman oksigen yang dibawa oleh darah tidak akan sampai ke sel-sel. Salah satunya adalah misalnya sel otak, kemudian sel jantung, ya, belum lagi pada sel-sel bagian tubuh kita lain. Proses penyempitan pembuluh darah ini, Kinos, memang bukan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ini bisa bermain tahunan. Makanya orang banyak tidak sadar tiba-tiba sakit jantung, ya. Kalau penyempitan pembuluh darah di jantung, stroke, penyumbatannya di otak, ya. Jadi gambaran untuk kolesterol ini yang paling dikhawatirkan adalah penyumbatan pada pembuluh darah. Oh gitu. Yaudah dok, gimana biar caranya tetap stabil nih? Ini konsumsi makanan yang mengandung lemak baik, karena lemak baik ini fungsinya adalah untuk mengikat lemak jahat di pencernaan lalu dibuang lewat pup. Contohnya adalah alpukat. Ini semuanya makanan baik atau enggak nih? Yang ini yang baik nih. Oh, yang sebelah kiri yang baik. Biasanya ya? sebelah kanan yang baik ya. Ini oatmeal. Ya, lalu ada alpukat. Ini lemak baiknya cukup bagus untuk mengikat lemak jahat. Kacang almond, kacang mete, sayuran, ini serat atau buah-buahan tertentu, ini akan membantu mengikat lemak jahat. Jenis ikan-ikanan, memang yang paling tinggi adalah ikan salmon. Ya. Yang tidak dianjurkan atau LDL yang tinggi adalah, apalagi ini ya. Ini kesukaan Kinos banget nih, gorengan lagi. Waduh. Ini isinya toh apa aja? Kornet, telur, sosis, mie. Nah, enak kan? Penjahat semua nih. Ya, untuk sesekali sebagai sosialisasi lidah is okay. Tapi kalau kebiasaan ini dijadikan sebagai menu seharian untuk sarapan atau makan siang, ya itu harus diwaspadai ya. Mentega, susu tentunya mengandung lemak. Berarti makanan juga penting ya untuk membuat stabil si kolesterol. Ya, masih di Dokter Indonesia. Kalau kita bicara masalah tentang kolesterol, ya tentunya Anda pasti berpikir kolesterol ini sering banyak dialami oleh para obesitas atau orang yang gemuk. Benar nggak, Kinos? Kebanyakan seperti itu, obesitas sama umur. Kalau bicara masalah sumber kolesterol ini memang hampir secara umum yang paling sering masyarakat kita kepikiran kolesterol adalah memang kepiting, udang, makanan bersantan, dengan beragam cara pembuatan, akhirnya campur sana campur sini tentunya ada kolesterol juga.
Tapi kalau menurut Kinos ini, nah ini bicara masalah kolesterol, kemudian tadi istilahnya mau gemuk, kebanyakan orang mikir gitu. Ini ternyata nih Kinos ya, ini orang kurus juga bisa beresiko atau orang yang bukan dalam kategori gemuk. Jadi Kinos nih ya, kategori badan bisa dikatakan normal. Ya, average yang tidak obesitas, tidak kurus. Ya. Ini tetap bisa beresiko loh. Serius dok? Nah ini dia tambahan lagi nih usia. Orang banyak mikir ya kolesterol juga usia kalau udah di atas 40-50. Rentan banget. Badan gemuk, padahal yang kurus, usia muda ini juga bisa menderita namanya kadar darah kolesterolnya itu tinggi. Nah ini bisa dikarenakan sebab satu genetik itu bisa. Oke. Ya kedua memang walaupun hampir sebagian besar mengatakan atau literatur mengatakan kolesterol tinggi di dalam darah dikarenakan gaya hidup dan pola makan nggak sehat, ya tetap aja yang namanya faktor keturunan itu kan akhirnya yang membentuk proses dari organ itu sendiri. Kolesterol itu sebenarnya apa sih dok kalau boleh tahu? Jadi kolesterol itu sebenarnya hasil pemecahan juga ya. Contoh satu, jika kita makan nasi atau sesuatu yang mengandung karbohidrat tinggi, itu akan di metabolisme ya di tubuh itu akan dipecah menjadi kolesterol. Jadi nasi putih itu juga bisa sebagai sumber pembentukan kolesterol di dalam tubuh jika proses pemecahannya itu sudah melebihi batas. Alias kalau kita konsumsi nasi putih dalam takaran yang berlebihan. Bicara masalah penyumbatan kolesterol bisa terjadi di mana-mana. Salah satunya adalah pembuluh darah di jantung. Ini kalau kita buat pembesarannya, ini pembuluh darah. One day kolesterol ini akan menghambat aliran darah pada pembuluh darah tersebut karena dia membuat si pembuluh darah ini menyempit. Menyempit lama-lama aliran tidak mengalir secara sempurna. Apabila aliran darah tidak mengalir secara sempurna, tentunya kiriman oksigen yang dibawa oleh darah tidak akan sampai ke sel-sel. Salah satunya adalah misalnya sel otak, kemudian sel jantung, ya, belum lagi pada sel-sel bagian tubuh kita lain. Proses penyempitan pembuluh darah ini, Kinos, memang bukan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ini bisa bermain tahunan. Makanya orang banyak tidak sadar tiba-tiba sakit jantung, ya. Kalau penyempitan pembuluh darah di jantung, stroke, penyumbatannya di otak, ya. Jadi gambaran untuk kolesterol ini yang paling dikhawatirkan adalah penyumbatan pada pembuluh darah. Oh gitu. Yaudah dok, gimana biar caranya tetap stabil nih? Ini konsumsi makanan yang mengandung lemak baik, karena lemak baik ini fungsinya adalah untuk mengikat lemak jahat di pencernaan lalu dibuang lewat pup. Contohnya adalah alpukat. Ini semuanya makanan baik atau enggak nih? Yang ini yang baik nih. Oh, yang sebelah kiri yang baik. Nah, biasanya ya? sebelah kanan yang baik ya. Ini oatmeal. Ya, lalu ada alpukat. Ini lemak baiknya cukup bagus untuk mengikat lemak jahat. Kacang almond, kacang mete, sayuran, ini serat atau buah-buahan tertentu, ini akan membantu mengikat lemak jahat. Jenis ikan-ikanan, memang yang paling tinggi adalah ikan salmon. Ya. Yang tidak dianjurkan atau LDL yang tinggi adalah, apalagi ini ya. Ini kesukaan Kinos banget nih, gorengan lagi. Waduh. Ini isinya tau apa aja? Kornet, telur, sosis, mie. Nah, enak kan? Penjahat semua nih. Ya, untuk sesekali sebagai sosialisasi lidah is okay. Tapi kalau kebiasaan ini dijadikan sebagai menu seharian untuk sarapan atau makan siang, ya itu harus diwaspadai ya. Mentega, susu tentunya mengandung lemak. Berarti makanan juga penting ya untuk membuat stabil si kolesterol.